Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Majlis Taklim Kopi Hitam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini meskipun diguyur dengan hujan, Allah taala limpahkan kepada kita rahmat dan juga barokahnya, dan pulangnya kita dari majlis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita dan kita diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu an thumma idza asfarratis syamsu fajtahid an ta'uda ilal masjidi qabla al-ghurubi wa tashtagila bitasbihi wal istighfari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita dijelaskan bahwasanya setiap waktu kita atau setiap napas kita itu merupakan mutiara yang tinggi, nilai harganya tidak akan ada penggantinya. Bahkan ketika waktu atau nafas itu luput dan hilang, maka tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita seperti orang yang bodoh, orang yang tertipu dengan dunia, orang yang tertipu dengan godaan dan tipu daya setan, yang sehingga kita seperti orang-orang yang gembira, yang senang setiap harinya dengan bertambahnya harta, tapi berkurangnya umur kita. Karena sebabnya tidaklah disebut sebagai kebaikan bila mana harta bertambah tapi umur berkurang. Jangan kita gembira, jangan kita bahagia kecuali dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal-amal soleh yang kita lakukan. Sebab keduanya tersebut, yaitu ilmu dan amal soleh, akan menemani kita di alam kubur. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sebelum datang ajal atau kematian kita semua dapat membekali untuk kehidupan di akhirat kita dengan kita memperbanyak ilmu dan juga amal-amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya itu yang akan menemani kita nanti di alam kubur sebagai cahaya yang tidak akan pernah redup di tengah kegelapannya alam kubur, di tengah kesendiriannya kita di alam kubur. Ada yang menemani, yaitu amal soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, thumma idza asfarratis syamsu, kemudian apabila menguning matahari, artinya sudah mau menjelang terbenamnya matahari. Ya, matahari mulai menguning, senja. Ketika datang senja, kata Imam Ghazali, fajtahid, maka bersungguhlah kamu, anta'uda ilal masjidi, bahwa kembalinya kamu ilal masjidi, ke masjid. Ya, kita kemudian sebelum datangnya atau sebelum terbenamnya matahari, qablal ghurubi, sebelum terbenamnya matahari, kita sudah lebih dahulu sampai ke masjid. Cuman orang-orang yang mengamalkan ini udah jarang banget, kecuali merbot, kecuali DKM, kecuali pengurus masjid, atau kecuali yang orang yang bakal jadi muazin saat itu. Ya, dia sebelum azan maghrib udah nyampe, sebelum datangnya waktu maghrib udah nyampe masjid. Ya, kita kemudian bagaimana? Ayo sama-sama kita bersungguh-sungguh, mulai dari diri kita semuanya, kita hendak datangi ke masjid sebelum datangnya waktu sholat. Watashtagila, dan menyibukkan dirimu, hendaklah kamu menyibukkan dirimu bitasbihi wal istighfari,
dengan bertasbih dan beristighfar. Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertasbih, dengan kita memohon ampunan pada Allah. Itu posisi kita udah di masjid. Ya, kita udah nyampe masjid, kita di situ sambil menunggu datangnya waktu maghrib, kita beristighfar. Kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca tasbih, baca istighfar, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab seharian kita dari mulai pagi sampai sore boleh jadi kita melakukan kesalahan dan juga kehilapan dalam kita berbuat sesuatu. Ini yang kita mesti kita memohon ampun pada Allah. Karena boleh jadi kelalaian kita tuh di sepanjang hari itu. Jadi sebelum datangnya maghrib, ya, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbenamnya matahari. Kita banyakin mohon ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan wa atubu ilaik. Beda aja ya. Domirnya nanti jangan kebanyakan banyak yang salah di situ. Wa atubu ilaih, balik ke Allah. Ilaih bukan ilaika. Kalau ilaika kamu nanti mukhatab. Banyak orang yang kalau astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau astaghfirullahal azim, ya dhamirnya gaib, kemudian kita wa atubu ilaih. Ya, jangan wa atubu ilaik. Ya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Lah kemana larinya dia? Ya, wa atubu ilaih. Hanya baca istighfar kita, atau kita bertobat, kita minta tobat, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syamsi. Karena sesungguhnya keutamaan atau fadilah daripada waktu itu, yaitu waktu ini, waktu sebelum terbenamnya matahari. Ka fadli ma qabla tulu'i syamsi, seperti keutamaan atau fadilah waktu sebelum terbitnya matahari. Jadi waktu sebelum terbenamnya matahari itu keutamanya sama seperti keutamaan waktu sebelum terbitnya matahari, yaitu sebelum bukan sebelum fajar, setelah subuh. Ya, itu kan sebelum terbitnya matahari. Di situ waktu-waktu banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begini. Ya, kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji, itu termasuk daripada perintah Allah. Sebab qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu memuji Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbika, dengan kamu memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ya, dalam ayat Al-Qur'an ada tambahannya tuh, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ya, itu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada empat waktu yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ya. Bahwa kita menyibukkan diri kita dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita beristighfar. Baca itu. Jadi selaku kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, selayaknya atau sepatutnya kita itu selalu kita memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beristighfar, kita mohon ampun, karena
Terkadang ada aja oleh kita kesalahan sedikit, kesalahan kecil yang kita lakukan sadar atau tidak sadarnya kita, sengaja atau tidak sengajanya kita. Maka dengan kita beristighfar ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan-kesalahan yang tadi. Ya pada hari ini ya ini waktu udah malam. Ya boleh jadi tadi kita dari pagi ketemu sore itu kita melakukan kesalahan. Maka sebelum datangnya malam ini kita udah mohon ampun, sebelum bergantinya dari siang ke malam, sebelum kemudian datang malam kita udah mohon ampun tuh, ya Allah, tadi siang saya ngelakuin dosa. Ya, sebelum datangnya malam tuh. Karena kalau udah datang malam kan artinya sudah berganti waktu. Sudah berganti waktu dari siang ke malam. Nah, ini sebelum datangnya malam kita udah mohon ampun. Ya. Artinya kalau kita ngelakuin kesalahan sama orang aja, sebelum kita berpisah sama orang tuh, kita udah minta maaf gitu. Kalau udah berpisah, kita mau minta maaf. Kalau kata orang, basi udah kemarin bikin salah, sekarang baru minta maaf. Itu kan gitu. Ya, jadi kita sebelum kita berpisah atau sebelum bergantinya siang ke malam itu kita udah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar. Ya karena itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu dengan kamu memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nah ini ada 4 waktu, ya. Ada 4 waktu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertasbih atau kita beristighfar. Yang pertama, qabla tulu'i syamsi, yaitu sebelum terbitnya matahari. Ya. Kemudian kedua, qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, wa min ana ilaili, yaitu pertengahan malam. Di pertengahan malam kita memuji Allah, kita beristighfar, mohon ampun pada Allah, kita bertasbih. Dan yang keempat, wa atrafan nahar, yaitu tengah hari. Ya, siang hari di ujungnya, di tengah hari, ketika matahari berada di atas kepala kita, disitulah waktu kita untuk kita bertasbih, kita memohon ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lewatin tuh waktu-waktu utama yang bahkan Allah perintahkan untuk kita bertasbih, kita memuji Allah, kita kemudian beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ya. Makanya di waktu-waktu sebelum terbenamnya ini kita benar-benar tuh sama ulama ya minta ampun. Ya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini termasuk hadis Rasulullah. Ya, setelahnya ini hadis Rasulullah. Waqra qabla ghurubi syamsi wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha wal muawwidataini. Waqra, dan bacalah olehmu qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari, akan 4 surat. Wasyamsi wadduhaha, yaitu surat Asy-Syamsi. Wal laili idza yaghsha, kemudian yang kedua surat Al-Lail. Wal muawwidzatain, dan yang duanya lagi adalah 2 surat yang isinya meminta kita perlindungan pada Allah, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. 4 surat keutamaannya yang kita baca sebelum terbenamnya matahari, yang dianjurkan kita membaca 4 surat itu. Surat Asy-Syamsi, surat Al-Laili, Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qastolani bahwasanya man qara'a surata wasyamsi wadduhaha, siapa orang yang membaca surat Asy-Syamsi ini, razaqahullahu al-fahmad dzakiyya wal fitnata fi jamil asya, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki, yaitu berupa apa? Al-fahmad dzakiyya, pemahaman yang cerdas. Wal fitnah, pakai to, bukan fitnah tapi fitnah, artinya kecerdasan. Fi jamil asya, di dalam keseluruhan, di setiap segala sesuatunya dia memiliki kecerdasan. Sebelum terbenamnya matahari dia baca surat Asy-Syamsi, itu fadilahnya. Mendapatkan, diberikan oleh Allah rezeki kecerdasan, pemahaman yang cerdas, intelektual yang tinggi di dalam setiap segala sesuatunya. Wa man tala suratal wal lail, dan siapa orang yang dia
membaca surat Al-Laili, hafidha min hatki sitri, Allah akan memberikan penjagaan dari rusaknya hijab, rusaknya penghalang. Orang kalau udah rusak hijab, rusak penghalang, keburukan datang padanya. Makanya Allah jaga daripada rusaknya penghalang tersebut. Orang bisa terhindar daripada keburukan lantaran fadilahnya dia membaca surat Wal-Laili idza yaghsha sebelum terbenamnya matahari. Kemudian wa man tala surat Al-Falaq, dan siapa orang yang membaca surat Al-Falaq, waqa as-su'a, Allah akan menjaga dirinya, Allah akan memelihara akan segala keburukan. Dijaga oleh Allah keburukan-keburukan. Ya, nggak bakal datang kepadanya keburukan atau kejahatan dalam bentuk apapun kepada dirinya yang dia membaca surat Al-Falaq sebelum terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat, wa man tala surat An-Nas, dan siapa orang yang membaca surat An-Nas sebelum terbenamnya matahari, asoma minal balaya, Allah akan melindungi dirinya dari segala macam bahaya. Wa u'idza minasyaitani, dan akan terlindung dari godaan tipu daya setan. Wa man dawama, dan siapa orang yang dia mendawamkan, wa man dawama, dan siapa orang yang mendawamkan ala qiraatiha, untuk membaca 4 surat ini, wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, kana rizquhu kal matar, maka rezekinya bakal deres kayak hujan, ngerotok aja tuh rezeki, kagak berhenti hujan yang deres, rezekinya kayak begitu. Yang dia mendawamkan, yang dia istiqomah membaca 4 surat ini sebelum terbenamnya matahari. Surat apa aja tadi? Wasyamsi wadduhaha, yang kedua surat wal laili idza yaghsha, yang ketiga surat Al-Falaq, yang keempat surat An-Nas. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya. Bisa kita baca barang atu 2 atau 3 bahkan 4 ya kita baca terus penerus istiqomah sebelum terbenamnya matahari. Amin ya rabbal alamin. Wal tagrub, dan hendaklah terbenam alaika atasmu asyamsu, matahari, wa anta fil istighfar, dan adapun engkau sedang beristighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini, jangan sampai matahari itu terbenam tapi kita tidak dalam keadaan memohon ampun pada Allah. Matahari terbenam, kita ada di saat kita memohon ampun pada Allah. Matahari terbenam, kita lagi mohon ampun, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, terima taubat saya. Tuh, karena itu waktu yang mulia tadi, waktu yang kita diperintahkan untuk kita memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Makanya itu baca Sayyidul Istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa man qala hadian, siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini minan nahari, di siang harinya, siang hari dia baca Sayyidul Istighfar mukinan biha, dengan penuh keyakinan, famata min yaumi, maka kemudian dia mati meninggal dunia pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum datangnya sore, fahuwa min ahlil jannah, maka niscaya dia adalah ahli surga. Wa man qalaha, dan siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar minal laili, di malam hari, atau sebelum tadi terbenamnya matahari, di maghrib dia baca Sayyidul Istighfar, malam hari dia baca Sayyidul Istighfar, wa huwa muqinun biha, dan dia penuh dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca Sayyidul Istighfar, famata, kemudian dia meninggal dunia, qabla an yusbiha, sebelum datangnya pagi. Sebelum datangnya pagi, dia malam dia baca Sayyidul Istighfar, sebelum datangnya pagi dia meninggal dunia, fahuwa min ahlil jannah, maka sesungguhnya dia termasuk ahlul jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
golongkan menjadi ahli jannah. Yang dia membaca Sayyidul Istighfar penuh dengan keyakinan. Maka banyak itu. Sebelum datangnya malam dia baca istighfar, tengah malam dia istighfar, sebelum datangnya pagi dia istighfar, siang hari dia istighfar. Di 4 waktu tersebut tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'ta, maka apabila kamu mendengar al azana akan azan, fa ajibhu, maka jawablah itu azan. Wa qul ba'dahu, dan ucapkan setelah azan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepadamu, inda iqbali lailika, ketika datangnya malammu, wa idbari naharika, dan perginya siang harimu, wa huduri sholatika, dan hadirnya waktu sholat kepadamu, wa aswati du'aika, dan hadirnya suara-suara panggilanmu, antutia, ya Allah aku minta bahwa engkau memberikan Muhammadanil wasilata wal fadilah, kepada Nabi Muhammad akan makom wasilah. Makom wasilah itu makom yang tinggi, ya, tempat yang tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal fadilata, dan ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad akan kelebihan, kan keutamaan, wasyarafa, dan kemuliaan, wadarajatar rafi'ata, dan derajat yang tinggi, derajat yang mulia, wab'athu, dan bangkitkan ya Allah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqamal mahmuda, pada tempat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepadanya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak mengingkari akan tidak mengingkari janji. Wa du'au kama sabaqa, dan adapun doa sebagaimana sebelumnya, yaitu pernah kita bahas di mana? Di bab doa setelah azan subuh. Ya, cuman kalau doa setelah azan subuh dibalik, Allahumma inni as'aluka inda iqbali naharika wa idbari lailika. Datangnya siang, perginya malam. Kalau kita bacanya maghrib, datangnya malam, perginya siang. Atau yang dimana di dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi, ya, yang biasa doa azan kita dengar, mungkin ada di televisi, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika faghfirli. Ya Allah, di waktu ini yang datangnya malammu dan perginya siangmu, faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Tetap kembali kepada kita diminta untuk beristighfar. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Gitu doanya tuh. Ya, ada di TV tuh. Di mana tuh? Biasanya kalau habis azan di TV-TV ada doanya itu. Indosiar apa RCTI itu? Yang nayangin begitu. Hah? CCTV. Di CCTV nayangin begitu. Allahumma hadza iqbalu. Kita baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu doanya. Atau waswatu du'atika atau waswatu du'aika, sama, yaitu datangnya suara-suara panggilanmu atau penyerumu. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Maka hendaklah kita baca istighfar tuh begitu. Kenapa? Tadi kalau boleh jadi nih hari yang udah kita lewatin ternyata lebih baik daripada hari kemarin, beruntung kita. Tapi kalau misalkan hari ini yang udah kita lalui itu lebih buruk daripada hari kemarin, celaka kita. Ya, celaka. Jangankan lebih buruk, sama aja yang kita lalui hari ini tuh sama kayak hari kemarin, itu kita masih rugi. Apalagi kalau hari ini yang kita lalui ternyata lebih buruk daripada hari kemarin, celaka kita. Makanya ketika kita ternyata nih hari, alhamdulillah ya Allah, kemarin sholat duha 2 rakaat, sekarang 4 rakaat, bersyukur kita pada Allah. Kenapa? Itu taufik dan hidayah Allah, sehingga kita bisa menjalankan bertambahnya ibadah rakaat yang kita lakukan. Ibadah duha rakaatnya udah bertambah.
Kemudian kemarin saya sedekah 10.000, sekarang 10 juta, ilok, gitu tuh. Ya, misalkan. Atau kemarin 10.000, besok ke 20.000 kita sedekah. Ya Allah, alhamdulillah. Oh, kemarin 10.000, sekarang menggoceng kita sedekah. Ya Allah, maafin ya Allah. Itu kan ada kemunduran berarti. Supaya kita apa? Supaya kita terus introspeksi diri kita banyakin istighfar, mohon ampun, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma shallil fardha ba'da jawabil muadzini wallahu a'lam bisawab bisiril Fatihah.